Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 5 kelas Ilmu Negara D. Saya Rodotus Salviaya dengan NIM 1312 300158. Saya Kamsadi Thomas Ayu dengan NIM 13123000174. Saya Freddy P. Santoso dengan NIM 13123000178. Saya Najwa Erma Jovita dengan NIM 13123000179. Saya Ahmad Faris Ramadhani dengan NIM 13123001160. Saya Aditya Dwi Ramadan dengan NIM 13123000180. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sesi wawancara dengan dua narasumber kami untuk memenuhi tugas ilmu negara dari Bapak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulhan Ali Fauzi. Sebenarnya saya juga sebagai praktisi, tapi dalam hal ini teman-teman meminta saya untuk berpendapat terkait dengan BPJS ini sebagai masyarakat awam yang mengetahui terkait dengan sistem BPJS dan adanya indikasi diskriminasi terhadap masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Dan ada rekan saya sebelah saya ini, monggo dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Budi Damiati. Saya pemuda desa yang kebetulan tinggal di Surabaya. Untuk kali ini saya bersama rekan saya diminta untuk berbicara tentang BPJS. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mari kita buka dulu pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Mas tentang perbedaan masyarakat yang menggunakan BPJS dengan asuransi atau pribadi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan? Ya, dalam hal ini kenapa masyarakat lebih memilih memakai asuransi ketimbang dengan BPJS kesehatan? Itu adalah salah satu bentuk kepercayaan masyarakat terhadap negara yang mana dalam hal ini semakin hari semakin menurun. Terbukti dalam hal ini masyarakat lebih memilih asuransi daripada BPJS. Toh dalam hal ini sama-sama melakukan iuran atau pembayaran, tapi dengan BPJS atau asuransi ini ada perbedaan. Ketika kita ngomong asuransi, itu tidak ada yang namanya perbedaan penanganan penanganan medis dalam sebuah rumah sakit. Nah, ketika dalam BPJS, kurangnya BPJS itu adalah ada tingkatan-tingkatan, tingkat 1, 2, dan 3. Nah, tingkat 1, 2, dan 3 ini perbedaan fasilitas pasti, perbedaan tenaga medis pasti. Nah, itu adalah menjadi dasar masyarakat untuk menjadikan BPJS ini pilihan kesekian kalinya ketika ada tawaran asuransi. Nah, hal ini pemerintah tidak bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya terkait dengan jaminan sosial. Apa itu jaminan sosial? Jaminan sosial meliputi kesehatan, salah satunya kesehatan, kesejahteraan, dan kemerdekaan. Itu jaminan sosial. Nah, ketika ngomong kesehatan saja belum selesai, jaminan kesejahteraan apalagi, itu masyarakat bisa memilih untuk tidak melibatkan negara dalam sebuah konsep pemenuhan kesehatan bagi dirinya sendiri. Karena masyarakat menganggap bahwasanya negara belum bisa mengakomodir kebutuhan kesehatan masyarakatnya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini kenapa saya berbicara kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara atau terhadap pemerintah, karena adanya kelas-kelas tersebut. Padahal ketika kita ngomong Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 itu di dalam pasal 4 telah dijelaskan bahwasanya sistem BPJS itu adalah sistem gotong royong. Satu. Kedua, nirlaba. Ketiga, keterbukaan.
Keempat, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Nah, dalam hal ini ketika adanya pengkotak-kotakan fasilitas terhadap masyarakat pencari kesehatan, dalam hal ini menuntut kesehatan bagi dirinya sendiri, ada sekat-sekat pemisah, akhirnya yang namanya gotong royong tidak lagi gotong royong, nirlaba apalagi. Nah, hal ini menjadikan masyarakat memilih untuk ke asuransi yang mana mereka berpikir lebih baik saya membayar, tapi ini jelas fasilitas yang kita dapatkan. Kembali lagi kepada amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 32 adalah masyarakat miskin, masyarakat fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah tanggung jawab negara. Nah, turunannya adalah Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ini belum bisa mengakomodir akan adanya Undang-Undang Dasar tersebut karena masih ada perbedaan-perbedaan di masyarakat seperti itu. Nah, problematikanya adalah akhirnya kembali lagi orang yang bisa membayar iuran BPJS akan menjadi orang yang menempatkan dirinya di tingkat pertama, yang mana fasilitas lebih bisa diunggulkan, fasilitas bisa lebih baik, obat-obatan juga lebih baik. Nah, hal ini apa kabar dengan orang-orang yang dalam hal ini fakir miskin yang tidak bisa membayar iuran, atau dalam hal ini di tingkat ketiga yang tidak diwajibkan untuk membayar itu tadi. Dalam hal ini pasti ada pembeda. Contoh ya, penyakit-penyakit apa saja yang bisa diakomodir oleh BPJS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu sudah pasti berbeda. Yang tidak bayar dan bayar sedikit dan bayar banyak itu pasti akan berbeda. Nah, hal ini itu sudah masuk dalam konsep-konsep diskriminatif terhadap masyarakat. Kalau kita ngomong kesejahteraan, hak semua masyarakat punya hak untuk itu, apalagi hak kesehatan. Nah, siapa yang harus memenuhi hak? Kembali lagi kepada negara. Negara harus memberikan hak penuh terhadap rakyatnya. Karena apa? Hak itu melekat dari ketika dia dalam kandungan sampai dia meninggal, itu melekat kepada masing-masing orang, seperti itu. Nah, kembali lagi ketika ngomong pembeda tadi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membayar BPJS ini tadi, bukankah masyarakat ini juga membayar pajak? Hasil pajak tersebut dimasukkan kemana? Salah satu alokasinya adalah ke BPJS. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk yang masih kurang tepat pemerintah lakukan terhadap masyarakat dalam hal pemenuhan kesejahteraan di bidang kesehatan, seperti itu. Makanya kenapa masyarakat lebih memilih ke asuransi? Karena ada kepastian di dalam konsep asuransi tersebut. Ketika dia memakai asuransi ini, semua penyakit bisa tercover, entah itu dari penyakit tingkat tinggi sampai tingkat rendah, seperti itu. Kalau BPJS memang ada ada kualifikasinya. Ini yang maksudnya di cover untuk yang tingkat pertama, ini yang tingkat kedua, dan ini yang tingkat ketiga. Dan mohon maaf, ketika kita ngomong masyarakat yang tidak mampu, kebanyakan masyarakat ini yang rentan akan adanya penyakit. Nah, hal ini sangat kontradiksi ketika kita ngomong orang yang bisa bayar baru mendapatkan fasilitas yang luar biasa, seperti itu. Jadi ini menjadi PR bersama agar pemerintah ini bisa lebih bijaksana dalam menentukan kelas-kelas tersebut, seperti itu. Pandangan kami sebagai masyarakat adalah itu. Kita yang bisa membayar mungkin bisa merasakan fasilitas di rumah sakit di kelas 1 ya, dari kamar segala macam. Nah, masyarakat yang tidak bisa membayar ini apakah mendapatkan hal itu?
seperti itu. Karena kalau kita ngomong penyakit tidak bisa kita tentukan, oh ini miskin kamu tidak boleh sakit, ini kan tidak bisa seperti itu. Kerentanan masyarakat miskin ini lebih besar terhadap penyakit yang notabene itu adalah penyakit yang bisa dikatakan sebagai tingkatan yang tinggi, seperti gagal jantung, ginjal dan lain-lain, karena pola hidup yang memang kurang sehat mungkin seperti itu. Jadi menurut saya adalah kenapa harus adanya kebijakan lagi yang bisa mengatur lebih detail terkait dengan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam hal kesehatan ini, seperti itu, apalagi terhadap masyarakat miskin, karena sudah jelas aman undang-undang adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar tanggung jawab negara. Yang kaya bukan tanggung jawab negara sudah. Dalam hal ini seperti itu. Menurut saya seperti itu. Monggo dilanjutkan. Kalau menurut saya pribadi sih seperti ini, fasilitas yang diberikan oleh negara dalam bentuk BPJS itu menurut saya sudah bagus. Cuma dalam hal ini yang perlu ditambah adalah pengawasan terhadap instansi-instansi penjalan BPJS itu sendiri. Contohnya rumah sakit. Jadi rumah sakit harus diawasi terkait penjalanan atau pelaksanaan BPJS itu. Karena negara kan kita memberi alokasi untuk BPJS ini kan, tapi toh percuma saja kalau itu tidak diawasi dengan baik. Artinya banyak rumah sakit yang menyelewengkannya ya. Dalam bentuk fasilitas mungkin, dalam negara memberi fasilitas BPJS sudah ada kualifikasi terkait pemenuhan fasilitasnya, bentuk ABC, ternyata apa di rumah sakit sendiri dalam menjalankannya enggak seperti itu. Yang kedua, administrasi. Harusnya negara pun mengawasi rumah sakit untuk orang-orang yang menggunakan BPJS, khususnya yang kelas bawah ini, yang tidak berbayar. Itu administrasinya tidak usah diperibetkan gitu. Kita tahu sendirilah kalau di lapangan seperti apa. Orang yang ingin memakai fasilitas BPJS dipersulit dengan administrasi, surat keterangan apalah itu yang menyulitkan. Sedangkan penyakit sendiri kan tidak bisa menunggu hal seperti itu. Yang kedua ini yang sering saya temui itu para petugas medis atau nakes itu kalau saya lihat ketika mereka menangani pasien BPJS pasti beda dengan pasien yang berbayar atau dengan asuransi mandiri. Itu sangat beda sekali. Ketika mereka membutuhkan sewaktu-waktu itu pasti tidak digubris kan gitu. Itu sering-sering terjadi kan. Menurut saya negara harus berperan aktif di situ. Harus ada peran negara yang lebih untuk mengawasi rumah sakit yang menjalankan fasilitas negara BPJS tersebut. Nakes-nakesnya juga diawasi sehingga orang-orang ini yang menggunakan BPJS ini merasa terpenuhi hak-haknya. Kalau saya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu dilansir dari cnbcnews.detik.com memberitakan bahwa akan ada kenaikan iuran BPJS di tahun 2025. Namun Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti memastikan bahwa dana BPJS akan tetap aman hingga tahun 2024. Apakah menurut Anda efektif jika kenaikan iuran tersebut akan dibebankan kepada masyarakat karena setiap kepala keluarga tentunya mempunyai perbedaan ekonomi tersebut? Nah, kebijakan terkait dengan menaikkan iuran BPJS ini harus dikaji lebih dalam mengenai kemampuan masyarakat untuk untuk mengakses atau bisa melakukan pembayaran iuran tadi. Ya memang dalam hal ini kepala keluarga satu dengan kepala keluarga yang lain memang tidak sama kemampuan secara ekonomi. Tapi apakah ketika nanti kepala keluarga yang tidak bisa membayar atau tidak mampu membayar iuran itu tadi, hak-hak kesejahteraannya akan dihilangkan begitu saja? Itu yang harus menjadi
ini ya yang harus digarisbawahi adalah itu, ketika kita ngomong bisa membayar dan itu mendapatkan akses, tidak bisa membayar tidak bisa mendapatkan akses, itu sangat tidak bijaksana ketika kita ngomong ini ya pembiayaan BPJS, karena BPJS sendiri tidak luput dari APBN, meskipun sudah ada iuran tapi tidak luput dari APBN. Nah, APBN tadi diambilkan dari mana? Salah satunya adalah dari pajak masyarakat. Nah, kepala keluarga ini yang tadi tidak bisa membayar iuran, apakah dia tidak membayar pajak? Pasti mereka membayar pajak, entah itu mereka membeli rokok, itu juga sudah membayar pajak. Kedua, dia mempunyai motor atau mobil. Kalau mobil mungkin enggak. Kalau punya motor, setiap tahun dia akan membayar pajak kendaraan bermotor. Belum lagi ketika di Indomaret dia membeli sesuatu, pasti akan ada pajaknya. Nah, hal-hal seperti itu apakah tidak dipikirkan oleh negara nantinya ketika ngomong ada iuran BPJS dan lain-lain? Kita lihat aja nanti bahwasanya ketika kita ngomong ketika ada kenaikan iuran BPJS, pelaksanaannya seperti apa untuk masyarakat yang memang kurang mampu ini? Apakah ini harus ditinggalkan seperti itu saja atau tidak mendapatkan akses apapun, atau mungkin yang tidak bisa membayar masih mendapatkan akses tapi minim akses, atau enggak semua, atau hanya beberapa penyakit saja kategorinya yang dapat mereka akses? Itu nanti kita bisa lihat nanti di keputusan nanti ini seperti akan dilakukan itu atau enggaknya. Ketika ada itu pasti ada peraturan pelaksananya dari kementerian seperti itu. Nah, melihat dari ini juga ya iuran ini juga memungkinkan atau membuka peluang yang sangat besar ketika ngomong masyarakat yang mampu tadi, yang awalnya itu di asuransi bisa bergeser ke BPJS, karena menganggap bahwasanya BPJS sudah bisa mengcover semua dan biayanya juga lebih murah. Nah, itu juga harus dipikirkan, karena ketika ngomong pemenuhan hak masyarakat harus semuanya itu mendapatkan hak, meskipun kaya dan seterusnya harus mendapatkan hak. Tapi dalam hal ini skala prioritas harus dipikirkan. Skala prioritas harus dipikirkan ketika kita ngomong si kaya ini mempunyai kekayaan sekian untuk bisa membayar asuransi, kenapa kok masih mendapatkan seperti ini? Nah, itu harus ada kebijakan yang jelas terkait dengan pembagian ini ya, pos-pos untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang mampu seperti itu. BPJS seperti itu. Jadi biar tidak rancu nanti ketika ngomong peraturan itu harus jelas. Masyarakat yang kurang mampu mendapatkan aksesnya untuk sekian. Masyarakat yang memang mampu untuk membayar sekian. Nah, itu harus jelas. Menurut saya lebih adil adalah ketika masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses yang sama dengan masyarakat yang mampu. Karena itu salah satu bentuk gotong royong adalah di situ. Ketika yang mampu ini membayar yang tidak mampu, yang tidak sakit membayar kepada yang sakit, seperti itu. Jadi saling menopang untuk kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Itu menurut saya. Kalau menurut Mas gimana? Kalau saya sangat setuju dengan statement kawan saya yang terakhir tadi. Artinya konsep gotong royong itu harus terjalin memang betul sungguh-sungguh kan gitu. Artinya dia tadi ketika yang sakit tidak mampu membayar iuran, ada yang sehat yang mampu membayar iuran, ada yang mampu membayar iuran. Jadi subsidi silang itu harus diterapkan. Memang konsepnya seperti itu. Toh juga penyakit itu tidak memandang tingkat ekonomi seseorang. Cuma kan negara punya kewajiban untuk memenuhi hak sehat seseorang. Kan gitu. Jadi memang sangat baik betul kalau ketika ada isu untuk kenaikan iuran sehingga membebankan itu kepada
masyarakat itu harus dikaji lebih dalam lagi. Itu sangat perlu karena ketika negara berbicara untung dan rugi dengan masyarakat, selesailah negara ini. Negara tidak boleh berbisnis dengan masyarakatnya. Jadi harus dipikirkan benar-benar kemampuan masyarakat kita itu seperti apa. Oke, jadi dari kedua narasumber ini kita mau tahu apa kesimpulan dari kasus BPJS ini, kesimpulan singkat mengenai BPJS ini. Kesimpulannya adalah untuk ke depan adalah konsep gotong royong itu memang harus ditegakkan, karena kalau ngomong BPJS masih ada tingkat-tingkatan itu membentuk sebuah sekat-sekat pemisah antara masyarakat miskin dan mampu ini tadi, sehingga cita-cita gotong royong dalam hal kesehatan ini tidak akan bisa terjalin atau tidak akan bisa terbentuk secara seutuhnya. Kalau kita ngomong negara itu ya memang ekasila dari sebuah Pancasila itu kan gotong royong. Dari Soekarno sudah mengatakan bahwasanya berdikari secara ekonomi, budayaan, kesehatan dan lain-lain. Nah itu yang harus dijalankan gitu. Gotong royongnya itu yang harus dijalankan. Si miskin yang membayar si kaya yang membayar si miskin, yang sehat membayar yang sakit, seperti itu. Nah gotong royongnya adalah itu. Nah ketika kita ngomong BPJS, semua masyarakat berhak atas hal itu, tapi ada pengecualian terkait dengan orang-orang yang mampu. Dalam hal ini sebagai masyarakat atau negara yang digadang-gadang untuk maju menjadi negara maju, itu salah satu indikatornya adalah seberapa sehat masyarakatnya, kan begitu. Ketika kita ngomong negara maju itu masyarakatnya sehat, masyarakatnya sejahtera dan lain-lain. Kalau masyarakatnya sakit, bagaimana kita bisa menjadi negara maju? Seperti itu. Jadi BPJS atau kesejahteraan sosial di bidang kesehatan itu menjadi hal utama untuk menjadikan Indonesia emas di tahun berapa ya? 2045. Di 2045 itu memang harus digadang dari sekarang. Indonesia emas itu salah satunya ada pionir dari kesehatan dan kemampuan kemampuan pemuda atau anak-anaknya untuk nantinya disiapkan di Indonesia emas juga. Seperti itu. Kalau dari saya lanjutkan hal-hal baik seperti itu. Artinya BPJS tetap menjadi prioritas negara untuk memenuhi kewajibannya dalam hal kesehatan. Terus tingkatkanlah pengawasan terhadap rumah sakit tidak jika mereka bermain-main. Dan terus kembali lagi, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Penuhilah hak-hak masyarakat itu, karena semua si miskin si kaya juga sebagai masyarakat, artinya tidak ada sekat, tidak ada pembeda. Itu sama-sama rakyat Indonesia, sama-sama punya hak. Kita bisa maju bersama, kita bisa sehat bersama menuju Indonesia emas. Terima kasih. Dan ini ya satu lagi, pemerintah harus sadar bahwasanya pemegang kedaulatan tertinggi adalah masyarakat. Jadi itu adalah hal yang utama, negara harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi seperti itu. Cukup. Terima kasih. Kita akhiri wawancara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.